Pemirsa, pada kesempatan kali ini kita akan coba dengarkan cerita utuh atau cerita lengkap ya dari korban kasus kekerasan seksual yang diduga dilakukan oleh Julianto Eka. Nah, kita akan langsung coba ngobrol ini dengan dua orang narasumber saya. Saya sapa dulu, ada Mbak Melati. Mbak Mawar, apa kabar? Salam sehat, Mbak. Iya, selamat sore. Semoga sehat selalu ya, Mbak. Sehat. Saya pengen tahu dulu nih, Mbak Mawar, Mbak Melati ini satu angkatan, Mbak, atau gimana? Iya, kita beda angkatan. Jadi saya angkatan kedua, kemudian yang Melati angkatan ketiga gitu. Jadi Melati adik kelas saya. Oke. Kalau Mbak Mawar ini masuk di SPI? Tahun 2008. Oke, berarti kalau Mbak Melati di tahun 2009 ya, Mbak? Benar, saya dari 2009. Oke, jadi selisih 1 tahun ya. Oke, saya mau ke Mbak Mawar dulu deh. Mbak Mawar ini mengenal JE itu sebagai apa sih, Mbak, di SPI, Mbak? Ya, saya mengenal JE di SPI itu sebagai pemilik dari sekolah Selamat Pagi Indonesia dan juga foundernya. Bahkan JE ini juga sebagai mentor dari kami dan pendidik dari sekolah itu. Oke, jadi sering ketemu tuh ya, Mbak ya? Iya, sangat sering sekali. Oh, sangat sering sekali ya. Setiap hari tuh, Mbak? Hampir setiap hari. Hampir setiap hari, oke. Mbak Mawar, Mbak Melati, begini, yang ingin saya tanyakan juga, kalau boleh Mbak Mawar, Mbak Melati juga berbagi cerita ke kami, Mbak. Informasi yang beredar luas dan juga proses persidangan ini kan menyatakan bahwa Mbak Mawar, Mbak Melati ini salah satu korban yang mengalami kasus kekerasan seksual. Itu betul, Mbak? Betul, itu betul banget. Gimana itu ceritanya, Mbak Mawar? Ya, kalau dari saya sejak kelas 2 SMA di tahun 2009 saya sudah dapat pelecehan ataupun kejahatan seksual yang saya alami sendiri gitu sejak saya masih sekolah oleh si JE ini. Oke, itu berapa lama, Mbak, kejadian yang Mbak Mawar alami, Mbak? Dari tahun 2009 sampai di 2018. 2009 sampai 2018, itu berapa kali, Mbak Mawar mendapatkan perlakuan seperti itu? 15 kali. 15 kali? Iya. Itu kejadian di mana, Mbak? Di sekolah atau? Itu kejadiannya adalah di sekolah. Jadi sekolah itu tuh areanya sangat luas sekali. Mulai dari sekolah, di dalam gedungnya juga, di kamarnya JE. Kemudian ada di lingkungan sekitar sekolah juga. Oke, Mbak, sebentar, itu di dalam sekolah, di kamar JE, ada ruangan khusus gitu atau gimana sih, Mbak, ceritanya, Mbak? Iya, jadi di sekolah itu waktu zaman saya masih sekolah, ada ruangan JE yang dikhususkan untuk JE itu menginap di sana, untuk tidur di sana. Nah, jadi itu namanya kita sebut dulu adalah kantor kampung KID. Oke, itu di lantai berapa itu, Mbak? Itu di lantai 1. Lantai 1. Oh, di lantai 1. Oke. Nah, Mbak Mawar tuh bisa sampai pada akhirnya masuk ke ruangan khusus dari JE itu gimana ceritanya, Mbak? Ya, jadi ada beberapa macam cara yang JE lakukan ke saya itu, mulai dari manggil langsung, kemudian meminta orang memanggilkan ke saya gitu, atau juga kadang JE itu langsung menelpon, kemudian ada kayak ngechat gitu juga. Tapi yang paling sering adalah memanggil secara langsung. Oke, memanggil itu untuk keperluan apa, Mbak? Biasanya memanggil itu untuk ngobrol, terus kemudian biasanya dia bilang kalau mau ngasih tahu sesuatu gitu, ada materi yang dia mau sampaikan, kemudian lebih banyak ke arah saya dimotivasi seperti itu. Oke, itu manggilnya di waktu jam berapa tuh, Mbak, biasanya? Pagi, siang, malam, atau nggak tentu waktunya? Lebih banyaknya malam. Jam berapa itu malam tuh, Mbak? Jam 12, jam 1, jam 2 gitu. Oke, jam segitu. Itu yang disampaikan ya, ingin apa, biasanya untuk memotivasi dan lain-lain gitu ya, Mbak ya? Iya, karena memang kita itu di sana sering kali meeting sampai larut malam gitu. Jadi kita meeting sampai jam 11, sampai jam 12. Kemudian setelah meeting itu yang saya diajak ngobrol sama JE. Awalnya berarti nggak ada kecurigaan sama sekali gitu ya, Mbak ya, waktu dipanggil ke ruangan JE? Iya, awalnya nggak ada. Bahkan sebenarnya waktu awal-awal kami masih sekolah, itu dipanggil JE itu adalah sebuah kebanggaan. Karena JE ini kan merupakan seorang mentor. Dan kita tahu bahwa si JE ini adalah motivator yang luar biasa sekali. Nah, orang sukses lah seperti itu. Jadi teman-teman saya pun juga kalau dipanggil JE sebenarnya mereka bangga, tapi kan kita nggak ada yang pernah tahu apa aja yang dialami di situ gitu. Ketika sudah sampai ke kamar JE, itu apa yang waktu itu terjadi di sana, Mbak?
Ya, jadi garis besarnya adalah saya waktu dipanggil sama JE dan saya dilecehkan di beberapa tempat itu, ya JE mulai dari awalnya memotivasi saya, kemudian dia menanyakan tentang keluarga saya gitu, terus kemudian dia kayak ngomong bahwa oh kamu itu punya potensi yang luar biasa kayak gitu, saya pengen jadiin kamu seperti orang sukses. Nah sampai suatu ketika langsung saya dicium kening, dicium pipi, dan itu membuat saya sangat shock seperti itu, Pak. Dan itu sudah sampai ke 15 kali gitu. Puluhan siswi Selamat Pagi Indonesia diduga menjadi korban kekerasan seksual oleh motivator nasional sekaligus salah satu founder dari tempat mereka sekolah, Selamat Pagi Indonesia. Namun berkali-kali pihak sekolah Selamat Pagi Indonesia membantah hal tersebut. Sebetulnya seperti apa sih cerita lengkap dari kasus ini? Kita akan coba temukan faktanya bersama saya Gina Vita. Jagat dunia pendidikan kembali terguncang. Kali ini ikut menyeret seorang motivator nasional, Juwanto Eka Putra alias JE. Pria yang juga dikenal sebagai pebisnis sukses ini dilaporkan telah melakukan kasus pelecehan seksual terhadap siswi sekolah menengah atas Selamat Pagi Indonesia yang didirikan oleh sang motivator di Kota Batu, Jawa Timur sejak tahun 2007. Proses perjalanan kasus ini sendiri melalui rute yang cukup panjang. Berawal dari laporan seorang siswi bernama Mawar, sebuah nama yang sengaja kami samarkan ke Kepolisian Daerah Jawa Timur pada 29 Mei 2021. Kala itu, Mawar didampingi oleh Komisi Nasional Perlindungan Anak atau Komnas PA. Pengelola sekolah Selamat Pagi Indonesia sendiri membantah adanya kasus tersebut di lingkungan pendidikannya. Apalagi JE yang merupakan pendiri sekolah ini dikenal sebagai sosok yang mengayomi dan menjadi salah satu donatur bagi yayasan pendidikan yang diperuntukkan bagi anak yatim piatu maupun dari keluarga yang tidak mampu tersebut. Meski demikian, pada Agustus 2021, JE ditetapkan sebagai tersangka. Kasusnya mulai disidangkan di Februari 2022. Awalnya, aparat tidak melakukan penahanan terhadap JE. Nah, hal ini sempat mendapat respon negatif dari masyarakat. Jepri, dia macam kau situ. Tenang. Hadapi aja tuntutan, kau jangan panik. Tenang. Tekanan kepada SMU Selamat Pagi pun bertambah. 3 hal yang harus saya sampaikan. Yang pertama adalah eksploitasi anak. Yang kedua adalah eksploitasi ekonomi. Yang ketiga adalah kejahatan dan kekerasan, baik itu psikis maupun verbal. Tidak berhenti sampai di titik ini, pelapor yang menjadi korban pelecehan seksual memberanikan diri untuk muncul ke publik. Kasus ini makin mendapat perhatian masyarakat. Perang opini di media sosial terjadi. Pihak pengelola SMA Selamat Pagi Indonesia membantah semua tuduhan tersebut. Hingga akhirnya Senin 11 Juli 2022, setelah melalui 19 kali proses persidangan, pengadilan mengeluarkan perintah resmi penahanan terhadap JE. Motivator nasional itu pun dijemput aparat dan dimasukkan ke lapas Lowokwaru Malang. Tahanan atas nama Juwanto Eka Putra yang berdasarkan penetapan dari pengadilan selama 30 hari terhitung hari ini. Tentunya kalau sel tidak ada perbedaan, tapi pengawasannya mungkin yang lebih karena ada kematian. Pelecehan seksual
terhadap anak didik di sekolah berbasis asrama ini menyeret perhatian tim Fakta. Apalagi rumor dari yang beredar, jumlah korban mencapai puluhan orang dan peristiwa ini sudah berlangsung sejak tahun 2019. Tim Fakta berupaya mendapatkan penjelasan dari korban. Namun upaya ini tidak mudah sebab sejak kemunculannya di media sosial, korban merasa khawatir akan keselamatannya dan berada di safety house. Hingga akhirnya untuk menjaga keselamatan korban, tim Fakta menyambangi korban lewat wawancara jarak jauh. Ada 2 orang perempuan yang mengaku telah menjadi korban pelecehan seksual JE, meski yang melakukan pelaporan di kepolisian hanya 1 orang.